Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat menghadapi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami pada PPG dalam jabatan tahun 2021 lalu, bahwasanya guru di zaman sekarang dituntut untuk mahir dalam menggunakan TIK. Untuk itu, Bapak Ibu diharapkan belajar mengoperasikan TIK sejak dini. Karena nanti pada saat melaksanakan pretest, Bapak Ibu akan menggunakan laptop atau komputer, agar nanti pada pelaksanaannya Bapak Ibu tidak canggung, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan Bapak Ibu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya membahas materi yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Wasis Budi Sugiarto, asal instansi SD Mulyasari 1. Status keluarga, saya suami dari seorang istri, ayah dari 2 orang anak. Saya merupakan alumni PPG dalam jabatan tahun 2021. Demikian sekilas tentang data diri saya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Tahun 2022 ini, Kemendikbud kembali membuka program PPG dalam jabatan. Bagi Bapak Ibu yang menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bapak Ibu, program PPG dalam jabatan tahun 2022 memiliki regulasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada PPG Daljab tahun ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu guru yang TMT maksimal tahun 2015 akan menempuh pendidikan selama 3 bulan dan 2 angkatan. Sementara untuk guru yang TMT mulai dari 2016 sampai 2019 akan menempuh pendidikan selama 1 semester atau 6 bulan. Untuk PPG dalam jabatan tahun ini dengan mempertimbangkan skala prioritas, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru-guru yang telah lama mengabdi dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan untuk dapat mengikuti seleksi calon mahasiswa PPG tahun ini. Dan bagi guru yang mengabdi di atas tahun 2019 agar bersabar dan tidak berkecil hati, karena masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh guru setelah mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG dan telah dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara. Di antaranya 1. Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. 2. Menambah pengalaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 3. Mendapatkan gelar sebagai guru profesional yang ditunjukkan dalam sertifikat pendidik. 4. Membuka lapangan kerja secara lebih luas, khususnya untuk guru non-PNS. 5. Mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Itulah beberapa manfaat apabila Bapak Ibu telah mengikuti PPG. Setelah Bapak Ibu menempuh pendidikan PPG dan mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, hendaklah Bapak Ibu nantinya akan lebih profesional, memberikan contoh kepada guru-guru yang belum melaksanakan PPG. Adapun syarat menjadi calon mahasiswa PPG telah diatur berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 pasal 4. Persyaratan untuk menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan diantaranya 1. Memiliki kualifikasi pendidik akademik S1 atau D4. 2. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2015 dengan SK Bupati atau SK Dinas Provinsi dan SK Yayasan untuk guru yang swasta. 5. Terdaftar pada Dapodik. 4. Sudah memiliki akun NUPTK. 5. Telah melengkapi dokumen persyaratan. Bagi Bapak Ibu yang menjadi sasaran peserta PPG dalam jabatan 2022 akan mendapatkan undangan menjadi calon peserta melalui laman SIM PKB masing-masing. Calon mahasiswa PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui SIM PKB atau laman Kemendikbud dan mengisi formulir yang disediakan. Kemudian mengunggah dokumen administrasi meliputi ijazah akademik, surat pengangkatan guru, dan lain-lain. Setelah Bapak Ibu mengisi formulir sesuai petunjuk yang ada dan mengunggah berkas yang diminta melalui SIM PKB, Bapak Ibu tinggal menunggu hasil keputusan dari panitia, apakah disetujui atau ditolak untuk perbaikan
atau ditolak untuk permanen. Pastikan Bapak Ibu telah mengisi formulir dengan mengunggah dokumen sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Bagi calon peserta yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan informasi kelulusan dan kelanjutan untuk mengikuti tahap berikutnya. Calon peserta menunggu pengumuman cetak kartu melalui akun SIM PKB pada tanggal yang sudah ditentukan. Setelah informasi cetak kartu ujian keluar, Bapak Ibu segera mencetak kartu ujian dan mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan ujian pretest nanti. Pada seleksi kemampuan akademik, menurut sumber terkait akan dilaksanakan secara daring. Seleksi kemampuan akademik ini meliputi tes materi profesional, materi pedagogik, dan wawancara. Tes ini dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai dengan domisili calon peserta. Dalam pretest ini, peserta mengerjakan 100 soal dengan nilai ambang batas 55. Pengumuman hasil pretest biasanya diumumkan melalui akun masing-masing. Dan setelah itu melakukan konfirmasi kesediaan. Gunakan waktu dalam pretest sebaik mungkin, pastikan Bapak Ibu menjawab soal dengan benar-benar yakin. Setelah Bapak Ibu melaksanakan pretest dan dinyatakan lulus, Bapak Ibu akan diminta konfirmasi kesediaan. Bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan akademik, akan diminta konfirmasi kesediaannya untuk mengikuti program PPG dari awal sampai selesai. Bagi calon mahasiswa PPG yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 dari awal sampai akhir, berarti Bapak Ibu telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun ini. Selanjutnya adalah lapor diri. Peserta yang sudah dinyatakan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 harus melapor diri secara online ke LPTK atau universitas yang sudah ditentukan. Setelah melakukan lapor diri, maka Bapak Ibu dianggap siap dan bersedia untuk mengikuti semua rangkaian proses pendidikan profesi guru atau pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian tahapan pertama sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut adalah kiat-kiat menghadapi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan sebelum pelaksanaan pretest yaitu 1. Persiapkan ruangan yang sekiranya tidak terganggu dalam pelaksanaan pretest. Yang kedua, persiapkan perangkat yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pretest. Misalnya laptop, HP Android, dan lain-lain. Yang ketiga, pastikan jaringan internet lancar dan persiapkan data seluler apabila nanti dibutuhkan secara mendadak. Keempat, pastikan jaringan listrik tidak terganggu dan aman saat akan melaksanakan pretest. Kelima, persiapkan moral untuk menghadapi ujian pretest PPG. Kiat-kiat sukses dalam menghadapi pretest PPG. Bapak Ibu, untuk menghadapi sebuah kesuksesan dalam hal apapun harus diniati dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa kiat sukses yang perlu diperhatikan bagi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu berpikir positif. Berpikir positif dalam hal ini adalah berusaha memaksimal kemampuan yang kita miliki, berpikir bahwa kita mampu menghadapi tes. Jangan terbebani dengan praduga hasil yang kurang baik. Percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasrahkan apapun hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cek setiap informasi melalui media sosial atau laman resmi Direktorat PPG. Bapak Ibu memantau terus perkembangan informasi baik di SIM PKB ataupun laman ppg.kemdikbud.id. Yang ketiga, ikuti segala tahapan dan peraturan dalam proses program PPG dalam jabatan.
mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Kemendikbud melalui laman SIM PKB. Yang keempat, bergabung dan berbagi pengalaman dengan sesama rekan-rekan guru yang mengikuti PPG atau yang sudah pernah mengikuti PPG. Dalam hal ini, Bapak Ibu bergabung dengan komunitas baik WA, Telegram, atau sosial media lainnya dan bertukar informasi dan pengalaman. Yang kelima, mempelajari materi bidang studi yang diambil. Bapak Ibu mempelajari bidang studi yang diampu dan perbanyak latihan mengasah kemampuan. Yang keenam, belajar menggunakan IT bagi yang belum terbiasa. Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa menggunakan IT, mulai belajar cara penggunaan IT, bisa meminta bantuan rekan, saudara, atau lainnya yang sudah menguasai IT, dan belajar menggunakannya agar nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan pretest atau PPG tidak akan canggung. Ketujuh, jangan lupa berdoa. Berdoa adalah tidak kalah penting. Kita selalu berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam usaha yang sedang Bapak Ibu jalani. Bagi Bapak Ibu guru yang telah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi, maka persiapkan diri Anda baik mental maupun pengetahuan untuk menghadapi tahapan seleksi kompetensi berbasis daring. Perbanyak latihan dan fokus pada tujuan. Cari referensi untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Semoga lancar dalam pelaksanaan seleksi akademik. Demikian penyampaian kiat sukses guru calon peserta PPG dalam jabatan. Semoga ada manfaatnya. Selamat berjuang untuk menjadi guru profesional. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai PPG dalam jabatan tahun 2022. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang datang dari peserta. Pertanyaan pertama dari Safriana Ika Pratiwi, asal dari SD Semoro Lawu, Surabaya. Pertanyaannya, apa kiat-kiat sukses untuk lulus PPG dalam jabatan tahun 2022? Baiklah Bapak Ibu, untuk menghadapi sebuah kesuksesan dalam hal apapun harus diniati dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa kiat sukses yang perlu diperhatikan bagi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama, niat yang sungguh-sungguh dan berpikir positif. Niat yang sungguh-sungguh dan berpikir positif dalam hal ini adalah berusaha memaksimal kemampuan yang kita miliki. Berpikir bahwa kita mampu menghadapi pretest. Jangan terbebani dengan praduga hasil yang kurang baik, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasrahkan apapun hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia yang berusaha, Tuhanlah nanti akan memutuskan. Kedua, cek setiap informasi melalui akun SIM PKB atau laman resmi Direktorat PPG. Dalam hal ini, Bapak Ibu memantau terus perkembangan informasi baik dari SIM PKB atau ppg.kemdikbud.go.id dan media sosial tentang PPG dalam jabatan tahun 2022 agar nanti Bapak Ibu tidak tertinggal informasi. Yang ketiga, ikuti segala tahapan dan peraturan dalam proses program PPG dalam jabatan. Bapak Ibu mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Kemdikbud melalui laman SIM PKB. Keempat, bergabung dengan komunitas dan berbagi pengalaman dengan sesama rekan guru yang mengikuti PPG atau yang telah mengikuti PPG. Dalam hal ini, Bapak Ibu bergabung melalui komunitas WhatsApp, Telegram, Facebook, atau media sosial lainnya dan bertukar informasi dan pengalaman. Tips yang kelima, pelajari materi bidang studi yang diambil. Bapak Ibu mempelajari bidang studi yang diampu dengan memperbanyak latihan-latihan mengasah kemampuan. Yang keenam, kuasai teknologi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa menggunakan IT, mulailah belajar cara penggunaan IT sedari dini.
bisa meminta bantuan rekan, saudara, atau yang lainnya yang sudah menguasai IT. Yang ketujuh, jangan lupa berdoa. Berdoa adalah hal yang tidak kalah penting, karena segala sesuatu kita selalu berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam usaha yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan PPK tahun ini Bapak Ibu semua lolos sampai kegiatan akhir. Pertanyaan kedua datang dari Puji Astuti SPDSD dari MI Al-Falah Girgintung. Pertanyaannya, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti pretest PPK dalam jabatan? Dalam menghadapi pretest PPK dalam jabatan, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri baik moral maupun material. Berikut tips agar Bapak Ibu dapat menghadapi pretest PPK dalam jabatan nanti. Yang pertama, Bapak Ibu mempersiapkan ruangan dan peralatan yang akan digunakan saat pelaksanaan pretest nanti. Pastikan ruangan yang akan digunakan tidak terganggu dari hal-hal yang dapat membuat konsentrasi Bapak Ibu berkurang. Persiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pretest seperti laptop, HP Android, tripod, jaringan internet, dan lain-lain. Yang kedua, Bapak Ibu Guru harus menguasai materi yang akan diujikan nanti. Silakan Bapak Ibu Guru pelajari materi-materi tersebut beserta kisi-kisi pretest PPK dalam jabatan. Karena dengan Bapak Ibu Guru mempelajari kisi-kisi tersebut, Bapak Ibu Guru akan mempunyai wawasan tentang materi yang akan diujikan nanti. Menurut sumber yang terkait bahwa jenis soal yang akan diujikan memuat 4 jenis soal. Yang pertama adalah tes potensi akademik, kedua tes pedagogik, tiga tes bidang studi, yang keempat adalah tes minat dan bakat. Yang ketiga, silakan Bapak Ibu Guru menggunakan waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang terus berjalan, perhatikan waktu yang tertampang pada layar monitor sebelah kanan atas. Bapak Ibu Guru jangan berlama-lama pada satu soal. Silakan Bapak Ibu kerjakan soal yang menurut Bapak Ibu paling mudah dulu. Jangan sampai waktu habis pada sebagian soal yang sulit, sementara soal yang mudah Bapak Ibu abaikan. Jangan lupa berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan ketiga dari Bu Ani Murtini SPD, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Salagailingga. Pertanyaannya, berapa passing grade PPK dalam jabatan tahun 2022? Untuk passing grade pretest PPK dalam jabatan tahun 2022 belum tahu pasti. Kita dapat merujuk pada passing grade pretest tahun sebelumnya untuk memperkirakan, yaitu 55. Nah, melihat passing grade untuk tahun-tahun sebelumnya adalah 55. Sedangkan passing grade untuk pelaksanaan UKIN dan UP pada PPK dalam jabatan tahun 2021 kemarin yaitu 70 untuk UP dan 70 untuk UKIN. Hal ini disesuaikan dengan pasal 27 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mahasiswa yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi 3 tahun. Pertanyaan keempat dari Ibu Novitasari Manurung SPD, asal dari SD swasta Kartini Handayani, Pemantang Siantar. Pertanyaannya, apakah itu PPK dalam jabatan? Apakah dengan mengikuti seminar bisa membantu peserta untuk lulus PPK? Terima kasih.
PPG dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau Diploma 4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru dan diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan. Apakah dengan mengikuti seminar bisa membantu peserta untuk lulus PPG? Terima kasih. Lulus dan tidaknya kita dalam menjalani sebuah ujian pretest atau post-test tidak dapat kita pastikan 100%. Semua tergantung dari usaha dan kesungguhan kita sendiri. Dengan hadirnya kita mengikuti seminar atau workshop, setidaknya akan menambah wawasan dan informasi yang kita butuhkan. Kita dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang nantinya diperlukan. Kita dapat memperkirakan materi-materi yang akan diujikan. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Yang kelima datang dari Ibu Imas Hasanah, asal dari RA Al-Muhajir. Pertanyaannya, bagaimana proses PPG dalam jabatan? PPG dalam jabatan tahun 2022 memiliki regulasi yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam PPG dalam jabatan tahun ini dibagi guru yang TMT maksimal 2015 akan ditempuh selama 3 bulan dengan 2 angkatan. Sementara TMT mulai dari 2016 sampai 2019 akan ditempuh selama 1 semester atau 6 bulan. Hal ini dikarenakan menggunakan skala prioritas. Semoga dengan adanya sedikit perubahan regulasi ini, seluruh guru di wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa lolos menjadi PPG dalam jabatan tahun 2022. Tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 yaitu tahap seleksi administrasi, dilanjutkan tahap yang kedua seleksi akademik, kemudian dilanjutkan dengan tahap yang ketiga adalah konfirmasi kesediaan, tahap keempat penetapan calon mahasiswa dalam jabatan, kelima adalah tahap lapor diri. Nah, kelima tahap ini adalah tahapan awal, tahap pertama sebelum Bapak Ibu nanti resmi menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, untuk tahap yang keenam, ini adalah tahap permulaan kegiatan PPG dalam jabatan, yaitu tahap analisis materi pembelajaran yang berbasis masalah dan literasi. Tahap selanjutnya, tahap desain pembelajaran dan inovatif. Kemudian ada tahap uji komprehensif. Selanjutnya adalah tahap pembelajaran inovatif. Dan terakhir yaitu UKM PPG. UKM PPG ini terdiri dari dua, yaitu UKIN atau uji kinerja dan UP atau uji pengetahuan. Demikian tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Pertanyaan ke-6 datang dari Ibu Anita SPDA, asal dari SMP Negeri 17 Banda Aceh. Pertanyaannya, kenapa harus 5 tahun mengabdi baru bisa ikut PPG, padahal yang fresh grade tenaganya lebih dibutuhkan di dunia revolusi serba teknologi seperti saat ini. Bahkan hampir semua kegiatan pelatihan BIMTEK, guru muda selalu mengikuti perkembangan. Untuk program seleksi calon PPG dalam jabatan tahun ini, Kemendikbud memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang telah lama mengabdi dan belum mendapatkan kesempatan mengikutinya. Oleh karena itu, sebagai bentuk empati, Kemendikbud menggunakan skala prioritas. Dan untuk Bapak Ibu guru yang lama mengabdinya di atas 2019, jangan berkecil hati. Harap bersabar karena nanti juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program PPG dalam jabatan. Pertanyaan ke-7 datang dari Syahwan SPD, asal dari SMA Negeri 1 Pelempuing Jaya. Pertanyaannya, mengapa PPG diundur? Ini pertanyaan yang sering muncul ini.
Kabar pengunduran jadwal tersebut disampaikan melalui unggahan informasi yang dipublikasikan di laman ppk.kemdikbud.go.id pada Kamis 10 Februari 2022. Pendaftaran dan seleksi administrasi PPK dalam jabatan ditunda, tulis pengumuman tersebut. Informasi selanjutnya akan diumumkan melalui surat edaran resmi pada laman Direktorat PPK lanjutnya. Pengunduran jadwal karena adanya kebijakan linearitas yang akhirnya pembukaan registrasi PPK 2022 diundur hingga maksimal 2 kali 24 jam dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan ke-8 dari RD Deni Noviane SPD, asal dari SMP Negeri 3 Banjar. Berapa tahun sekali PPK Daljab dibuka? Program PPK dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau diploma 4 non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru. Program PPK dibuka untuk setiap tahunnya, hanya kuota yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Capaian PPK dalam jabatan dari tahun ke tahun, dari mulai 2017 sampai 2021. Jadi dari tahun ke tahun, setiap tahun itu ada pembukaan program PPK dalam jabatan. Pertanyaan ke-9 dari Yulia Indriani, asal dari TK Pertiwi, Puluhan Tengah. Apakah pretest PPK dalam jabatan 2022 dilakukan secara daring? Pelaksanaan pretest PPK dalam jabatan tahun 2022 dilakukan secara daring berbasis domisili. Sebelum mengikuti pelaksanaan pretest PPK secara daring, peserta diharapkan sudah mempersiapkan sejumlah perlengkapan secara matang, khususnya ketersediaan perangkat, laptop atau komputer, dan kestabilan akses internet saat pelaksanaan pretest berlangsung, serta ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pretest. Pertanyaan ke-10 datang dari Ibu Nirmawati M. Lakoro, asal dari SD Negeri 4 Bulawa. Pertanyaannya, apa itu ujian berbasis domisili? Ujian berbasis domisili adalah ujian yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan akses internet. Pertanyaan ke-11 datang dari Dedi Maulana Siregar, asal dari SMP Negeri 1 Pematang Bandar. Apakah guru agama Islam bisa ikut PPK Daljab? Guru bidang studi pendidikan agama Islam atau PAI, meskipun mengajar di sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek, tetap tidak bisa ikut pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 dari Kemendikbud. Alasannya, meskipun mengajar di sekolah umum, namun bidang studi PAI berada di bawah Kementerian Agama atau Kemenag. Penyebab guru PAI tidak bisa ikut PPK dalam jabatan tahun 2022 telah diatur dalam berbagai aturan. Salah satunya aturan yang mengatur tentang guru yang tidak bisa ikut PPK dalam jabatan tahun 2022 adalah Permendikbud nomor 29 tahun 2016 pasal 7. Pertanyaan ke-12 datang dari Ibu Desi Eka Jayanti MPD, asal dari SMK Negeri 1 Batang. Bagaimana cara belajar kisi-kisi yang efektif? Caranya adalah menulis atau merangkum dan berlatih mengerjakan soal. Karena dengan menulis atau merangkum,
kita dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu membaca materi dan menuangkannya ke dalam tulisan sehingga dapat diingat dengan mudah. Tulislah setiap penjelasan yang ada pada kisi-kisi atau tulis semua penjelasan yang sekiranya penting. Jika diperlukan, kita mencari referensi dari sumber lain dan pahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian perbanyak uji coba dengan mengerjakan soal. Pertanyaan selanjutnya nomor 13, Bapak M. Rosid Syarifuddin SPD, asal dari SMP Negeri 16 Lepong. Pertanyaannya, apa saja materi pretest PPG dalam jabatan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Menurut sumber terkait, bahwa jenis soal yang akan diujikan memuat 4 jenis soal, yaitu yang pertama, tes potensi akademik. Soal yang diberikan pada tes potensi akademik ini meliputi psikotes, hubungan sebuah kata, deret angka, dan hubungan suatu bentuk. Yang kedua adalah tes pedagogik. Soal yang diberikan pada tes pedagogik seputar tentang pengetahuan Anda dalam kompetensi yang harus ada pada seorang guru, meliputi RPP, macam-macam pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Silakan Anda pelajari komponen-komponen yang ada dalam RPP dan macam pembelajaran lainnya. Yang ketiga adalah tes bidang studi. Untuk tes bidang studi ini sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ampuh, yakni terbatas pada mata pelajaran seperti akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BK, biologi, ekonomi, fikih, fisika, geografi, guru kelas SDMI, guru kelas RA, dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat, tes bakat dan minat. Pada tes ini, Anda akan diberikan soal mengenai keseharian Anda dalam mengajar peserta didik, meliputi gerakan literasi, penanaman karakter, dan sebagainya. Pertanyaan ke-14 datang dari Ibu Aida Yuliani SPD, asal dari TK Al-Islam Giwangan. Pertanyaannya, apa yang biasa membuat para peserta PPG gagal dalam mengikuti seleksi ataupun tes? Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang dapat menyebabkan Bapak Ibu kehilangan kesempatan atau gagal dalam pretest diantaranya: 1. Pesimis, kurang percaya pada kemampuan diri dapat menyebabkan moral terganggu sehingga pelaksanaan ujian tidak maksimal. 2. Kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga dapat mengganggu dalam berpikir. 3. Situasi dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif sehingga Bapak Ibu tidak dapat maksimal. 4. Jaringan internet yang kurang stabil. 5. Perangkat dan penguasaan dalam menggunakan perangkat. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, Bapak Ibu yang belum terbiasa menggunakan perangkat seperti laptop, komputer, mulailah belajar agar nantinya tidak mengalami kendala. Yang keempat, 5. Kamera pengawas atau HP Android. Kamera pengawas merupakan salah satu hal yang fatal. Jangan sampai dalam pelaksanaan ujian yang sedang berjalan, kamera HP mati tanpa diketahui oleh Bapak Ibu nanti dan dapat berakibat terkena diskualifikasi. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15 berasal dari Bernadetta Edowila, asal dari SD Impres Jayeko. Pertanyaannya, apakah kami bisa dibantu oleh teman dalam mengoperasikan komputer saat praktek mengajar kalau saja nantinya lulus seleksi akademik karena kami gaptek? Bapak Ibu, pada saat ujian berlangsung tidak boleh ada bantuan dari siapapun dan ruangan juga harus benar-benar sesuai, bukan tempat lalu lalang orang. Dalam ruangan ujian nanti Bapak Ibu
harus benar-benar sendiri dan tidak ada orang lain. Tetapi dalam pelaksanaan PPK, pada saat Bapak Ibu praktek mengajar, itu boleh dibantu oleh orang lain untuk mengoperasikan perangkat atau media pembelajaran. Alangkah baiknya mulai sekarang Bapak Ibu juga harus belajar cara menggunakan perangkat atau media pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang mengikuti seleksi calon peserta PPK dalam jabatan diberi kelancaran dan mudah-mudahan lulus sampai akhir pelaksanaan PPK dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.